Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang kawan-kawan BES di wilayah. Perkenalkan dengan saya dari Departemen Operasional Asmari. Pada siang hari ini akan memberikan materi tentang kapital selekta atau dasar hukum pidana yang tentunya berhubungan dengan pekerjaan teman-teman di wilayah saat bertugas. Apa sih pengertian dari kapital selekta satpam atau dasar hukum yang menjadi pegangan teman-teman di wilayah? Tentu di sini adalah pengertiannya bahwa teman-teman harus berkomitmen sebagai seorang petugas, memahami, mengerti, menerapkan hukum perundang-undangan yang ada di negara, wilayah hukum Republik Indonesia. Sehingga dalam menerapkan hukum tadi, teman-teman tidak bersinggungan dengan undang-undang yang sudah diatur di wilayah hukum Republik Indonesia. Orang petugas satpam harus tahu dasar-dasar hukum tadi dan target dari kapital selekta satpam. Targetnya adalah dalam pelaksanaan tugas, teman-teman harus patuh dan taat terhadap hukum di negara kita. Dalam pelaksanaan tugasnya, teman-teman harus bisa menyelesaikan apabila terjadi permasalahan hukum yang berlaku, tentu sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Yang ketiga, sebagai petugas BES Security, teman-teman harus bisa menjaga nama baik BES. Saya coba menjelaskan tentang standar atau aturan teman-teman dalam bertugas, di mana apabila terjadi masalah hukum, teman-teman dapat mengetahui di dalam pelaksanaan penerapannya. Contoh, ketika di wilayah tugas teman-teman mendapatkan indikasi seseorang yang mendapati atau menangkap pelaku seorang pengedar narkoba, di sini teman-teman harus tahu bahwa pengedar narkoba akan dijerat pasal 111 sampai 114 dan sanksi hukuman minimal 4 tahun penjara atau hukuman mati. Jadi kalau teman-teman melihat atau menangkap seorang pelaku pengedar narkoba, teman-teman harus tahu dasar-dasar hukum tersebut. Yang kedua, apabila di wilayah tugas teman-teman menangkap atau mendapati seseorang yang mencurigakan memasuki tanpa izin wilayah tugas teman-teman, memasuki tanpa izin, memaksa atau merusak area wilayah tugas teman-teman, itu diatur di dalam pasal 167, sanksi hukuman 9 bulan penjara. Jadi bagaimana supaya teman-teman bisa mencegah atau mengingatkan seseorang yang ingin merusak, yang ingin memasuki tanpa izin. Karena apa? Karena teman-teman sudah tahu pasal 167 penjara minimal 9 bulan. Yang ketiga, apabila di wilayah tugas teman-teman mendapati baik itu pengunjung, tamu, karyawan, atau di antara kalian berkelahi, melakukan perkelahian yang menyebabkan luka atau kematian, itu diatur di dalam pasal 182 sampai pasal 186, sanksi penjara 12 tahun atau seumur hidup. Sehingga apa? Sehingga teman-teman jika mengetahui pasal-pasal yang berkaitan dengan pidana tadi, bisa mengingatkan, melerai atau mencegah, sehingga tidak timbul kejadian-kejadian di tempat wilayah tugas teman-teman semua. Lanjut ke pasal berikutnya yang terkait dengan pelaksanaan teman-teman di wilayah. Apabila teman-teman saat bertugas mendapati seseorang pasang kekasih atau teman-temannya sendiri melakukan tindakan asusila,
itu akan dikenakan pasal 281, penjara 2 tahun 8 bulan. Terkait berikutnya adalah perjudian. Ini yang rentan di wilayah saat teman-teman bertugas, di mana perjudian diatur pasal 103, yaitu penjara 10 tahun. Lanjut, terkait masalah pencurian. Ini tentu teman-teman yang bertugas di wilayah mal-mal. Kasus pencurian teman-teman harus tahu bahwa kasus pencurian diatur di pasal 362, penjara minimal 5 tahun. Demikian pasal-pasal yang saya sampaikan. Saya sekali lagi mengulangi bahwa teman-teman harus bisa memahami, mengerti, dan menerapkan pasal-pasal tersebut sehingga bisa mencegah terjadinya kejadian-kejadian di wilayah tugas teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan terkait pasal-pasal tersebut bisa menjadi pegangan dan bisa diterapkan oleh teman-teman sehingga kalian dalam bertugas dalam kondisi kondusif, kondisi aman. Demikian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.